Dan saudara-saudara sekalian, apakah perlu ini kita putar? Diputar aja. Oke. Kami persilakan Pak Andreas. Baik, terima kasih. Oke, mengingatkan aja Bu, tahun lalu kita minta sebenarnya perbandingan selalu dengan tahun sebelumnya Bu, supaya mudah, baik itu program maupun di antar unitnya, sehingga kita nggak nyari-nyari membandingkan gitu ya. Terus kemudian saya juga kalau saya banding-bandingkan itu memang banyak sekali, ini banyak sebetulnya dibandingin tahun lalu, kalau saya nggak salah ngitung itu malah anggarannya turun nih. Nah ini mohon untuk penjelasan, seperti contohnya di program pengelolaan penerimaan negara, kalau tahun lalu 2,477 sekarang menjadi 2,38. Ya ini beberapa nih. Jadi tapi kemudian naiknya di mana nih? Apakah di BLU-nya yang naik dan seterusnya. Jadi kalau ada perbandingannya itu akan lebih mudah bagi kita untuk mentris. Kemudian yang kedua, ya itu mengenai penerimaan negara tadi Bu. Ini kita belum melihat nih ada program khusus untuk Direktorat Jenderal Bea Cukai yang sekarang ini menjadi banyak sorotan nih Bu. Kalau saya lihat masih belum kelihatan ya, hanya pelayanan komunikasi, edukasi, ekstensifikasi, karena kita lihat sebetulnya dengan model bisnis yang baru seperti bisnis online dan segala macam, kemudian juga dengan pendekatan yang berbeda, ini mungkin ya tentu ada satu katakanlah perubahan mendasar gitu Bu. Nah ini yang kita belum melihat nih nampak di dalam program ini. Terus yang ketiga itu yang tadi Bu, yang menaik yang terakhir itu slide tadi, antara pagu indikatif yang di sini ada halaman 30 nih Bu. Bagaimana menjelaskan supaya ini kita clear ya, terutama juga untuk publik. Programnya sendiri kalau kita lihat dari anggaran 53,195 itu dukungan manajemennya 50,4 triliun. Programnya sendiri nggak sampai 3 triliun, 2,9. Bagaimana kita menjelaskannya itu? Ini seperti kalau di dalam perusahaan itu kan ada ini istilahnya itu yang fixed cost, ada yang ini mana yang sebetulnya itu fixed cost seperti gaji pegawai dan seterusnya, mana yang istilahnya itu di luar ini. Karena kalau tidak, ini kan jadi jadi istilahnya loh programnya sendiri kok cuma sekian triliun, dukungan manajemennya 50 gitu. Nah ini mungkin perlu ini kita menghargai mengenai transparansi ini, tapi kemudian bagaimana kita menjelaskannya dengan baik, sehingga dengan demikian seakan-akan yang istilahnya fixed cost-nya ini udah betul-betul udah sangat besar. Tentu ini akan menjadi yang tadi kalau dikatakan transformasinya Kementerian Keuangan, sejauh mana hal ini nanti ke depannya, sehingga dengan demikian kalau tadi ada balance scorecard segala macam, sebetulnya yang ideal itu bagaimana nih Bu? Karena tadi kan ada program digitalisasi segala macam, work from home segala macam. Nah, tentu ini akan menjadi pertanyaan. Terus yang terakhir adalah apakah di dalam anggaran ini sudah memasukkan kalau nantinya Kementerian Keuangan tahun depan beberapa unitnya pindah ke IKN Bu? Karena itu kan membutuhkan satu mobilitas tersendiri. Apakah di dalam anggaran ini sudah termasuk? Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 11, Ibu Menteri Keuangan dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ini kan masih pengantar ya, nanti pendalaman dengan eselon 1. Tetapi memang persis tadi Bu, saya kira saya tidak hanya butuh untuk diperbandingkan dengan 2024. Program dan anggaran 2024 lebih jauh sesungguhnya kita berharap juga sudah ada proyeksi nanti capaian sampai akhir tahun 2024 gitu, baru kemudian kita agak lebih mudah nanti untuk masuk ke 2025 nanti mungkin di
diskusi dengan eselon 1 minta ditambahkan datanya. Dan butuh masih saya kira penjelasan lebih lebih detail terkait dengan pergeseran program. Apa namanya? Kalau bergeser lazimnya itu bergeser itu sedikit lah gitu. Ini kalau kita lihat pengelolaan negara ini bergesernya hampir 50% begitu. Ya, meskipun tadi sudah ada penjelasan, tapi saya kira masih butuh lagi karena akan ada apa tadi ya? Ini Cortex akan mulai tahun ini ya, mungkin akan ada pelatihan apa segala macam yang besar. Ya sebesar apa gitu supaya nanti kita bisa lihat tadi rada tidak lazim kalau bergesernya itu terlalu besar gitu, hampir separuh. Dan apa namanya? Special mission ini tadi belum mendapat penjelasan dari Ibu Menteri, nanti saya kira di pendalaman special mission ya, tadi saya kira belum mendapat penjelasan yang cukup. Dan BLU juga, dan sekali lagi saya pengen INA sebetulnya, ini statusnya apa sih INA ini? Saya kira kan masih di bawah Kementerian Keuangan dan Ibu Menteri kan menjadi apa ya judulnya, pengawas, ketua pengawas di sana gitu. Minta tolong juga kami ingin tahu lebih dalam terkait dengan itu. Di samping BLU yang di bawah Kementerian Keuangan. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem. Boleh? Ya Pak, silakan Pak. Ya. Kalau ketua bilang boleh ngomong, kalau enggak ya udah kita ikut aja Pak. Kasih Pak Kahar yang baik hati, Pak Dolpi, Pak Ibu Menteri Keuangan, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan staf jajaran Menteri Keuangan. Pertama, saya mengapresiasi bahwa dari LHP, Laporan Pemeriksa Keuangan dari BPK, bahwa di akhir masa Ibu Sri Mulyani sudah 7 kali dapat WTP. Artinya ini juga apresiasi yang pertama kepada Kementerian Keuangan, atas WTP yang diberikan kepada Kementerian Keuangan dari BPK. Cuma memang ada beberapa catatan di temuan BPK nih Bu, yang mungkin harus segera ditindaklanjuti. Khusus kurang lebih ada 14 temuan Bu dari catatan kami. Memang yang sangat krusial itu yang kemarin diskusikan dengan Pak Dolpi adalah penyelesaian piutang negara, pemberian pinjaman tidak sesuai dengan optimal. Itu temuan yang sangat mencolok dari 14 temuan yang ada di BPK. Selain mungkin ada yang khusus, yaitu masalah laporan keuangan kinerja pemerintah, penyelesaian permasalahan perpajakan, terus tata kelola pelaksanaan pre-funding dan mekanisme rekening penampungan akhir. Itu dari catatan-catatan yang ditemuan BPK, sehingga temuan BPK ini tidak berpengaruh kepada WTP yang ke-7 kali berturut-turut di bawah Menteri Ibu Sri Mulyani. Yang kedua, saya melihat Bu bahwa BLU ini mungkin di Kementerian Keuangan menjadi beban apa menjadi apa ya? Hampir 20% anggaran Kementerian Keuangan sebesar 53 triliun tadi, itu 20%-nya itu sekitar 10,37 triliun itu ada di BLU. Khusus BLU ini 7 BLU, ada LDKP ini mungkin BLU yang baru Bu. Artinya kalau 6 BLU-nya sudah lama, paling banyak BLU ini BPDPKS. BPDPKS ini juga tujuan utamanya juga tidak kepada petani, tapi kan lebih kepada solarnya Bu. Nah ini nggak tahu kementeriannya undang-undangnya seperti apa, sehingga kita mendapat laporan, menurut saya mudaratnya lebih evaluasinya ke depan mungkin harus kita evaluasi, mungkin waktu di pendalaman kita evaluasi, tapi secara gambaran makro dengan anggaran 10,37 triliun ini hampir 20% dari peran Kementerian Keuangan ini tersedot ke BLU, kurang lebih ada 7 BLU tadi. Dan yang terakhir, saya mendukung dari kawan-kawan tadi Bu, di tahun 2024 dan 25 itu memang ada beberapa penggeseran. Artinya jangan sampai dukungan manajemen lebih tinggi daripada
anggaran yang akan dikelola. Oleh sebab itu saya mendukung ada perbandingan karena ada perbedaan yang krusial. Anggaran Kementerian Keuangan ini dari 2024 kurang lebih 48 triliun, sekarang menjadi 53 triliun, kurang lebih 5 triliun naiknya. Kita tahu ada pergeseran seperti apa, harusnya ada perbandingan sehingga kita dapat gambaran secara umumnya. Terima kasih Pak Ketua. Lanjut PKB. Terima kasih Ketua. Saya nggak punya catatan tapi saya langsung aja Pak Ketua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, yang saya hormati teman-teman Komisi 11 dan beserta pimpinan Komisi 11. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa di tahun ini Kementerian Keuangan telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa di tengah kondisi politik Indonesia yang sedang tahun ini ada pelaksanaan pemilu, tapi secara fundamental ekonomi negara kita masih sangat baik sekalipun harga rupiah jatuh di angka 16.000. Namun demikian dari sisi pertumbuhan dan lain-lain itu sangat baik. Saya kira itu tidak lepas dari kinerja Kementerian Keuangan yang mengelola hal-hal tersebut. Nah, saya harap juga di tahun depan kinerja Kementerian Keuangan juga semakin baik dengan anggaran yang lebih efisien. Saya kira demikian saja pimpinan, terima kasih banyak. Terima kasih. Lanjut. Demokrat. Konsolidasi. Jatah belum jelas. PKS. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri beserta seluruh jajaran yang kami hormati, pimpinan komisi yang terhormat dan kawan-kawan Komisi 11. Dua hal tadi menguatkan apa yang disampaikan Pak Fauzi tentang BLU, 20% dari anggarannya Kementerian Keuangan. Tapi tadi penjelasannya kurang bagi kami gitu, karena yang 20% itu 90% kan hanya untuk dua saja, BPD PKS dan LPDP. Yang lainnya, yang 5 lagi itu sebenarnya hanya kecil-kecil, jadi perlu penjelasan karena BPD PKS ini bagi masyarakat terutama di kalangan petani sawit ini menjadi harapan bagi mereka, tapi ternyata kan lebih kepada program pengadaan solar, jadi perlu penjelasan terkait masalah penggunaan yang 90% BLU ini untuk 2 BLU. Yang kedua, tadi disampaikan Bu Menteri terkait kondisi higher for longer. Bagi kami di masyarakat, di rakyat, yang paling terpukul inflasinya terutama di sektor pangan yang paling tinggi. Nah, kami tidak melihat kira-kira program dari kementerian ini yang langsung bisa membantu masyarakat yang terpukul dengan keadaan higher for longer itu. Barang-barang naik, kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya sangat kecil. Jadi perlu penjelasan Bu Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, sudah PKS, PAN, belum jelas Menteri. Ya 5. Gimana Pak Gus? Kursinya PAN.
Lantas lanjut setelah PAN P3. Sudah naik haji. Ya. Nah, baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari anggota sudah ada, dari pimpinan. Silakan Pak Dolpi. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat Bu Menteri beserta jajarannya. Bu Menteri, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Pasal 1 Nomor 7, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui DPR. Pasal 12 ayat 1, APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Yang saya mau soroti adalah kebutuhan pemerintahan negara. Pemerintahan negara di dalam konsep tata negara kita itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Bahkan ada lembaga-lembaga lain yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar, seperti misalnya BI, Otoritas Moneter, BPK dalam hal pemeriksaan. Nah, kalau kita lihat politik anggaran yang Ibu susun ini, itu diperkirakan belanja negara bertambah 200 triliun setidaknya. Tapi heavy-nya, beratnya atau alokasinya 99,6% eksekutif. Yudikatif, legislatif, BPK, total tambahannya hanya 0,4%. Nah, ini ke depan ini harus dipertimbangkan juga dari Kementerian Keuangan, pemberdayaan aparatur negara kita dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga ada lembaga-lembaga lain. Kalau lembaga-lembaga lain sebagai pengawas tidak diperkuat, ini berarti pemerintah memang sengaja memperlemah fungsi-fungsi pengawasan. Nah, oleh karena itu untuk nota keuangan harapan kami tentu ada perubahan cara pandang, cara berpikir yang seperti ini. Kalau fungsi-fungsi pengawasan terus diperlemah, pemerintah saja terus yang diperkuat, ada tambahan belanja pemerintah terus memperkuat diri, terus bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ini memperkuat dirinya? Otomatis, program-program otomatis kan nggak bisa. Jadi mohon ini diperhatikan Bu Menteri ke depan. Jangan hanya memperkuat diri pemerintah saja. Bahwa di Undang-Undang Keuangan Negara disebutkan APBN itu bukan untuk pemerintah, tapi penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan negara itu ya tadi itu yang saya sebut. Nah, yang kedua, nanti agar di dalam pembahasan bersama Eselon 1 disampaikan juga mana program-program yang menjadi inisiatif baru. Sehingga kita tahu ini program reguler dan program inisiatif baru. Kan kita nggak tahu Menteri besok itu dengan program inisiatif baru ini masih setuju atau tidak. Nah, itu agar nanti disampaikan di dalam rapat Eselon 1, di samping tadi yang dimintakan perbandingan antar tahun, capaian 2024, ya juga nanti disampaikan mana yang menjadi program reguler dan mana yang menjadi program-program inisiatif baru. Demikian Pak Ketua, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Dolpi. Yang inisiatif baru tidak perlu karena yang melaksanakan ini juga maunya kita. Maunya kita. Yuk, Gus. Oh. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu beberapa pertanyaan, saran, dan usulan. Kami persilakan Ibu Menteri untuk memberikan jawabannya. Kami persilakan.
Baik Bapak, Pak Wamen baru hadir, jadi sudah ada untuk beberapa catatan tadi. Pertama untuk tabel perbandingan nanti kami sampaikan Pak Andreas, dan tadi juga Gus Irawan menanyakan untuk perbandingannya untuk masing-masing. Pertama unit eselon 1 dan tadi program, karena programnya seperti pendapatan negara, belanja negara, kemudian PP perbendaraan kekayaan negara dan resiko, serta Dukman untuk termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Dolfi mengenai program reguler dan program inisiatif. Kami akan menjadi Pak Andreas cara membaca mengenai yang disebut program atributif versus program dari intinya, karena kami menyadari ini presentasi seperti ini bisa misleading sih Pak. Itu kan sebetulnya dari awal kami sebetulnya sudah 2 tahun anggaran atau 3 tahun anggaran kita menggunakan metode ini. Itu kami mengantisipasi akan bisa disalah mengertikan seolah-olah Kemenku itu beban di Dukman. Sehingga memang kita menyebutkannya adalah Dukman atributif. Jadi seolah-olah Dukman tapi atributif. Pak Fauzi, saya ikut selfie dong Pak. Nanti saya duduk situ. Nah, oleh karena itu Pak Andreas, kami sampaikan juga bahwa mungkin tidak seperti korporasi, tapi kalau korporasi kan kita juga bisa melakukan sentralisasi dari fungsi-fungsi korporat. Sehingga tidak masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, katakanlah marketing sendiri, production sendiri, kemudian keuangan sendiri. Jadi mereka bisa mencentralize. Nah, untuk ini kita juga sama. Kalau ini adalah suatu manajemen yang kita sebutkan tadi share services. Jadi dulu mungkin Pak Andreas ingat tahun lalu saya sampaikan bayar gaji, dulu itu masing-masing unit eselon 1 memanage sendiri-sendiri. Sehingga kita punya jumlah orang kalau tidak sampai, kalau salah sampai sebanyak satker itu berarti sampai 1000. Ada 67 satker yang ngurusin gaji itu masing-masing. Nah, dengan adanya sekarang share services, decentralized dan by system, kita itu bisa motong kalau nggak salah tinggal 200 ya Pak ya. Kalau nggak salah 200 berapa 30, mungkin bisa dilihat Pak Sekjen, nanti Pak Sekjen, kayaknya Pak Sekjen ini lagi kebanyakan bahan jadi bingung yang mana yang mau disampaikan. Nanti kalau pas Dukman 53 triliun mungkin ya besok mulai, nanti malam mulai membuat PR-nya. Tapi ini saya ingat banget karena tahun lalu kami menggunakan contoh itu. Jadi share service seperti pembayaran gaji yang tadinya dilakukan oleh masing-masing unit eselon 1 dengan diversifikasi seperti pajak yang paling besar, bea cukai, kemudian perbendaraan yang jumlah stafnya banyak, tapi kemudian yang lain kita sekarang centralize menjadi satu sistem. Ini juga kemudian mengurangi jumlah orang dan juga kemudian menimbulkan efisiensi. Demikian juga waktu procurement, pengadaan laptop dan yang lain-lain itu kita centralize, sehingga ini juga bisa mendapatkan bargain yang jauh lebih bagus. Kemudian untuk berbagai nota dinas kita sekarang sudah tidak melakukan sendiri-sendiri juga Pak Andreas, sehingga itu semuanya adalah tersistem. Kita hampir sudah mesin fotokopi masih ada sih, tidak hilang semuanya, tapi hampir udah nggak ada. Dan hampir semua dulu kalau bapak-bapak sering lihat saya bawa tas isinya dokumen-dokumen, ini sekarang jarang sekali, semuanya sudah elektronik. Dan dengan adanya kita sekarang electronic signature juga sudah di approve BSSN, maka kita sekarang hampir semuanya sudah dalam bentuk elektronik digital. Ini semuanya yang perubahan yang sangat besar yang kemudian menimbulkan makin keinginan untuk membuat sinergi itu dengan dukungan manajemen yang makin services dan yang servisnya makin bisa dipastikan dan tidak tergantung pada unit masing-masing. Itu satu. Sehingga kalau kita lihat alokasi anggarannya itu nampaknya menjadi kecil karena banyak tadi seperti penggajian, kemudian masalah IT sistem core, itu kan yang sebetulnya adalah infrastruktur besarnya dari Kemenku, adalah di orangnya dan sistem yang menopangnya. Itu menjadi namanya Dukman. Nama
supaya tidak menimbulkan persepsi bahwa ini seolah-olah di kesekjenan saja yang gede, maka kita kemudian ini Dukmen tapi diatribusikan untuk fungsi-fungsi tersebut. Sehingga mungkin bacanya tetap Pak Andreas adalah yang tadi total anggaran yang dibutuhkan. Yang satu adalah yang langsung, yang kedua adalah yang atribusi dari Dukman tapi sebetulnya untuk mereka, untuk masing-masing fungsi tadi, belanja negara, penerimaan negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara, dan risiko, serta kemudian Dukmannya sendiri. Di Dukmannya sendiri kita punya 3 yang besar, yaitu Sekjen, Irjen, dan BPPK, yang kemudian masing-masing juga memiliki fungsi yang sebetulnya mensupport masing-masing unit tersebut. Itu mungkin yang, tapi nanti saya bisa memahami dan ini masih menjadi PR kita untuk bisa menunjukkan bagaimana sebetulnya alokasi anggaran dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan responsibility yang besar. Untuk Pak Ketua, sebelum pindah masih soal atribusi, ingin klarifikasi lagi Bu Menteri. Jadi dengan konsep atribusi ini, itu semakin besar kontribusi atribusinya itu kinerjanya lebih baik, atau kalau atribusinya kecil kinerjanya baik. Itu untuk ukuran kinerjanya itu bagaimana? Atribusi yang paling besar yang paling baik atau bagaimana? kalau unitnya besar, share service-nya besar, ya atribusinya akan otomatis besar, karena kan sebetulnya di situ juga ada unit cost dari masing-masing orangnya, tapi juga investasi sistem Pak Dolfi. Seperti Cortex ini kan cukup besar, tapi dia multi years ya dalam hal ini. CISA itu relatifnya bisa dikonten di dalam bea cukai, tapi juga kita lihat dia membutuhkan. Biar singkat misalnya begini Bu, anggaran 2025 53 triliun. Saya total atribusinya itu 43 triliun atau 81% itu fungsi atribusi. Nah, kalau 81% ini jadi 90% itu artinya kinerjanya baik atau bagaimana? Maksudnya itu? Mungkin kita belum menghitung korelasi seperti itu, tapi lebih karena sibuk untuk melabelisasi atau mengassign masihnya Pak. Jadi mungkin mohon maaf Pak Dolfi, tapi ini pertanyaan bagus. Kami akan coba untuk lihat, karena bagus untuk selalu melihat apakah ini korelasi dengan KPI, korelasi dengan komplikasi fungsi yang mereka hadapi. Karena seperti tadi saya juga melihat beberapa itu seperti DJPPR itu kecil tapi dia memiliki atribusi yang sangat besar karena dia bukannya mengelola isu-isu utang tapi mengelola risikonya. Jadi tapi pertanyaan Pak Dolfi itu selalu menambah kita makin pinter Pak, terus terang, karena pertanyaan Pak Dolfi itu selalu sangat tajam dan substantif gitu untuk itu. Jadi kami membuat sekjen kita juga makin pinter. Artinya deg-degan katanya Pak, dia nggak bisa tidur. Tapi memang pertanyaannya memang harus gitu, analytical terhadap kinerja organisasi. Kan tadi kami menyampaikan KPI, kemudian output kegiatan versus assignment terhadap angka. Itu saya selalu mengatakan sama teman-teman Kemenku yang katanya punya data analitik banyak, yang buat analisa gitu. Nah, permintaan Pak Dolfi itu membuat kita makin bisa dipacu untuk membuat berbagai analisa-analisa mengenai tadi hubungan antara kinerja organisasi, anggarannya, jumlah SDM-nya, dan bagaimana atribusi di masing-masing tersebut. Tapi ini PR, tolong Pak Sekjen ditulis Pak Sekjen, di komputernya jangan di sini nanti hilang. Ya. Pimpinan. Ya sekalian aja Bu, tadi kan disebutkan sebetulnya salah satu indikatornya itu adalah berapa aktivitas itu seperti misalnya pembayaran gaji sebelum ada share services dan sesudah ada share services, itu yang paling mudah untuk membandingkannya. Ya, kalau Jadi, itu bisa Pak, kami ada. Seingat saya tahun lalu ada, tapi tahun ini kita sebetulnya lagi seneng karena formatnya ini rada dibuat lebih mature, tapi kemudian beberapa risiko yang basic tahun-tahun lalu jadi tidak terikutkan. Nanti kami akan untuk pendalaman kami akan sampaikan Pak Andreas. Kalau yang itu ada banget karena memang itu yang menjadi salah satu. Pak Ketua, saya mau tambah juga satu Pak, biar pesan aja ini sekalian. Ada enggak ya, saya agak mengganggu memang dengan istilah-istilah ini dukungan manajemen gitu kan.
Ya tapi ternyata anggarannya banyaknya di dukungan itu gitu. Padahal kalau disebut dukungan, nah kemarin saya mau maju lagi, saya maju lagi lo bro, DPR RI, oh kita dukung ketua katanya, ya kan? Apa dukungannya? Ya ada kita kafe itu, bolehlah pakai hallnya katanya, ya kan? Oh baguslah, nanti kita mau pakai, rupanya bukan free, kita diskon katanya. Nah, itu dukungan udah itu gitu. Nah maksud saya, maksud saya akuntan Bu, kalau udah nggak dapat di mana-mana itu di dukungan, di lain-lain gitu. Biaya lain-lain, pendapatan lain-lain gitu, itu kan dukungan. Nah itu adalah angka-angka yang kecil gitu, tapi ini terbesarnya di situ, pindah dari pola penerimaan negara separuh berkurang pindah ke dukungan gitu. Saya nggak tahu kalau ada apa, biar aja beban Pak Sekjen lagi Bu, kita tambah, cari istilah yang yang lebih make sense gitu loh Pak. Masih. Ya ini memberikan kesan seolah-olah jadi ngobrol-ngobrol gitu ya Pak ya, gede gitu yang kemudian nggak efisien gitu, malah justru yang disebutnya yang nama-nama yang soundbite-nya besar seperti pendapatan negara kok malah cuma 2 triliun gitu kan, itu misleading banget itu ya, itu berarti kesalahan kami. Nanti kami koreksi Pak istilah mengenai itu, tapi poinnya begini, Kemenku itu sesudah kita lihat organisasi dan anggaran dan SDM-nya selama beberapa tahun, Bapak-bapak sekalian ini karena yang punya concern semuanya kayaknya, adalah kita melihat cara kita berorganisasi, cara mengelola SDM dan cara kita mengelola anggaran itu banyak yang tidak match. Padahal kita mengelola satu instrumen yang sama yang namanya APBN yang nggak bisa dikotak-kotakin di masing-masing ini. Itu satu. Dengan pembelajaran itu makanya kita kemudian meredesain cara kita, karena organisasi dan SDM itu tingkah laku dan kinerjanya sangat tergantung dari underlying insentifnya. Kalau insentifnya masih dibuat kotak-kotak kecil tergantung dari satker, bahkan tidak unit eselon 1 Pak Gus Irawan, tapi satkernya yang menentukan kamu boleh ngapain, kamu ngapain. Ini kita kehilangan narasi besarnya, kehilangan tujuan besarnya. Nah ini yang kita coba kemudian reorganize. Salah satu kekuatan Kemenku karena kita udah punya balance scorecard, jadi ini mendisiplinkan cara berpikir kita. Kita tuh sebetulnya mau ngapain? Mengelola ekonomi menggunakan instrumen APBN. APBN, keuangan negara, ada penerimaan, belanja, kemudian perbendaharaan risiko kekayaan negara. Jadi 3 fungsi besar ini dalam mengelola APBN harus bagaimana supaya mereka bisa berfungsi. Ini yang kemudian kita memutuskan. Tadinya kan masing-masing kotak-kotak sendiri-sendiri, sehingga insentifnya mereka tergantung si bohir yang membayar di sini, bukan pada tujuan besarnya. Kita kemudian konsolidasikan, makanya Bapak-bapak, Pak Andreas, Pak Gus Irawan, Pak Dolfi dalam hal ini, kita kemudian mengintegrasikan SDM itu menjadi satu centralized. Waktu itu makanya kita bisa melakukan berbagai efisiensi. Nah karena decentralized itu seperti tadi, dari mulai absen, dari mulai itu sehingga dari Irjen, kemudian Sekjen dengan sekretaris masing-masing unit eselon 1. Kan tadinya kan unit eselon 1 sekretaris jenderalnya itulah yang menjadi pemegang organisasi, anggaran dan SDM di masing-masing unit eselon 1. Karena sekarang kita paksa untuk menjadi consolidated, menyebabkan tadi dari mulai share services atau service yang bisa di-share bersama-sama, penggajian menjadi satu, tadi IT system menjadi satu, itu procurement tadi sudah saya sampaikan. Ini menyebabkan kemudian yang tadinya kantong-kantong lemak yang kita nggak tahu kemudian hilang semuanya menjadi satu benchmark atau satu practice atau standar governance yang makin baik, sehingga tidak ada yang disebut masing-masing punya kantong-kantong sendiri. Namun kita juga paham bahwa Kemenku itu gede sekali Pak, di masing-masing daerah juga diversity-nya banyak, jadi tetap kita memberikan keleluasaan. Namun umpamanya kita mengatakan anak-anak yang harus ditugaskan di daerah terpencil, ini bukan punishment, itu adalah bagian dari rotasi pengayaan, sehingga tidak ada stigma Pak. Kalau saya ditaruh di daerah ini, oh berarti kamu jelek. Enggak ada daerah jelek, enggak ada tugas yang jelek.
semua tugas di Kemenku adalah baik. Ini menimbulkan motivasi yang beda sama sekali Pak, termasuk kita reward kalau mereka harus pulang ke home base membutuhkan lebih banyak waktu untuk cuti, ya mereka nggak boleh dipaniskan seolah-olah menjadi punishment Pak. Kalau dia di daerah yang remote, yang dia harus jalannya itu sampai 2,5 hari sampai rumahnya, kan berarti cutinya dia hilang 2,5 hari hanya untuk jalan. Nah hal-hal kayak gini kita perhatikan sampai detail untuk mewujudkan yang disebut Indonesia Satu itu tadi, sehingga jangan sampai ada oh ini daerah buangan, ini fungsi buangan, ini daerah parkiran, nggak boleh kayak gitu Pak, karena semua tugas adalah penting. Nah ini menimbulkan konsekuensi tadi SDM kita dan IT kita menjadi lebih consolidated. Nah namanya kita sebutnya dukungan manajemen, ya itu mungkin menjadi mempersepsikan kok kayaknya kok tebel banget dukungan manajemen. Padahal ini memang adalah the whole core dari unit itu adalah dukungan manajemen tadi. Kami nanti coba cari bubur merah putih lagi untuk ganti nama Pak supaya lebih cocok, supaya sesuai dengan yang selamatan atau Bu Menteri sekalian iya. Bu Menteri. Tapi tujuannya itu nanti namanya. Iya Pak. Ini nomenklatur program ini siapa yang buat? Karena kalau saya lihat di setiap kementerian, ini kan ada program dukungan manajemen. Dan alokasinya rata-rata di atas 50%. Semua masuk di situ. Misal contoh LHK, ada 6 program. Mulai dari program pendidikan pelatihan vokasi, program kualitas lingkungan hidup, bla bla bla, sampai program Dukman. Ya isinya 50%. Dari total anggarannya. Jadi program-program yang lain kecil. Nah, maksud saya ini yang membuat nomenklatur ini siapa? Sehingga kementerian lembaga harus ikutin pengisian nomenklatur yang seperti ini. Yang kalau kita bedah, jadinya kok untuk birokrasi semua ini. Anggaran kementerian lembaga. Untuk program-program yang kelompok penerima manfaatnya rakyat malah kecil. Tapi kelompok penerima manfaatnya birokrasi 50% lebih. Seperti di keuangan sudah lebih dari 50%. Di tempat lain rata-rata di atas 50%. Nah oleh karena itu perbaikan nomenklatur ini yang diperlukan. Supaya yang Ibu bilang tadi spending betternya terjadi. Bukan better spending yang terjadi Bu. Kan selama ini kesannya better spending. Lebih baik belanja daripada spending better. Nah nomenklaturnya dipertajam Bu. Ini siapa yang bikin nomenklaturnya? Kalau Kementerian Keuangan yang buat nomenklaturnya kan di bawah kewenangan Ibu. Kalau Bappenas yang buat nanti koordinasi lah. Itu Pak. Pak Dolfi saya setuju karena kita sebetulnya kalau dari sistem penganggaran dulu saya bahkan membuat 5 orang untuk menggodok dan melakukan. Dulu itu Pak Dolfi kalau masih ingat di 2016, 17, 18 kalau nggak salah. Kalau saya ke sini BA15 itu unit eselon 1 ya terkotak-kotak. Dan program itu ya berdasarkan nama unit eselon 1. Makanya Kemenku dulu ada program pendapatan negara pajak, program pendapatan negara bea cukai, program pendapatan PNBP, kemudian belanja negara pusat, BUN, kemudian kekayaan negara. Itu masing-masing programnya udah terkotak-kotak Pak Dolfi. Seolah-olah memang menunjukkan kepada fungsi dan itu bermanfaat. Kalau Kemenku kan memang tujuannya mungkin berbeda dengan kalau lembaga seperti Kementerian Sosial yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Tapi tetap itu seolah-olah memberikan pandangan, oh kita fokusnya adalah pada fungsi itu. Namun ternyata behavior dari anggarannya kan menjadi berbeda. Nah makanya kami kemudian integrasikan, tapi kemudian unintentionally secara tidak disengaja menimbulkan persepsi tadi. Jadi program anggaran nomenklaturnya sebetulnya ini nanti di bawahnya Pak Prima itu. Kita bisa membuat perubahan sih Pak Dolfi. Kalau Pak Dolfi tadi menanyakan siapa yang melakukan, kami sebetulnya bisa melakukan. Mungkin program Bappenas dengan kita, kemudian dari kita kelas kategorisasi ya dalam hal ini, output, outcome dan segala macam itu juga sama-sama ya. Iya. Jadi nanti dengan Bappenas kita diskusikan, tapi yang bisa kita kontrol kita akan coba kontrol. Termasuk tadi pengubahan dari mengikuti unit eselon 1-nya tapi menjadi program, itu kita yang bisa mengusulkan termasuk untuk efisiensi dan sinergi tadi. Untuk Pak Gosirawan, kalau INA itu kalau tidak salah di
Komisi 11 kan bisa mengundang anytime berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi dia berbeda dengan BLU yang lain yang memang di bawah Kementerian Keuangan. Jadi INA itu ada undang-undang ciptakernya sendiri dan governance-nya mengenai oversight-nya. Monggo saja, kalau nggak salah Komisi 11 yang memang dijadikan partner. Enggak Pak, sendiri dia kekayaan negara dipisahkan, ya. Seperti BUMN sebetulnya dia, tapi sifatnya adalah saya ex officio dengan Menteri BUMN adalah pengawas, dewan pengawasnya ada 5, 3 profesional, 2 ex officio Pak. Selalu yaitu Menteri Keuangan sama Kementerian BUMN, Menteri BUMN dan 3 profesional. Jadi kalau memang itu nanti saya juga akan sampaikan pada CEO-nya INA maupun Dewan Pengawas Profesional untuk antisipasi kalau mau diundang oleh Komisi 11. Untuk Pak Fauzi, catatan-catatan BPK meskipun tidak mempengaruhi WTP tetap kita lakukan Pak, follow up-nya Bapak. Jadi tidak berarti kalau tidak mempengaruhi dari status dari laporan kita kemudian tidak kita follow up, karena kami dengan BPK itu membentuk kontinuitas tim untuk melihat follow up dari catatan dan temuan BPK. Untuk BLU tadi Pak Fauzi yang belum kenal maka tidak sayang, LDKPI Pak Tor, mana Pak Tor? Nah itu berdiri. Yang kemarin mengirim vaksin untuk Afghanistan, kita mengirimkan untuk Nigeria, kemudian bantuan untuk Palestina, itu kemarin kita menggunakan itu Pak. Jadi ada dana abadi, kita taruh di situ, dikelola, oversight-nya Kemenlu dan kami, kemudian program-programnya untuk diplomasi apa saja untuk tahun ini. Kalau ada bencana di satu negara yang menimbulkan tragedi kemanusiaan, terus Bapak Presiden mau membantu, biasanya kita juga sampaikan. Untuk BPDPKS tadi karena beberapa menanyakan itu, di sini juga ada Pak Edi ya, Pak Edi Abdurrahman. Oh Pak Edi ada, nanti mungkin bisa disampaikan mengenai program-programnya. Kalau secara historis beberapa BLU itu kemudian dijadikan di Kemenku, memang selalu ada alasannya sih. Bapak-bapak sekalian, Pak Fauzi nanya, kemudian tadi Pak Hidayatullah ya menanyakan, seperti BPDPKS kan mengumpulkan dana dari para pelaku sawit yang di dalam waktu itu tidak ditemukan formula yang dianggap bisa disepakati dan disetujui atau dipercaya oleh yang lain, mereka kemudian membentuk ya udah dibikinkan BLU, dititipkan Kemenku saja, karena kita sebagai bendahara negara mungkin dianggap bisa lebih di atas semua golongan istilahnya kayak gitu, sehingga kemudian kita sebagai induk dari BLU-nya, tapi sebetulnya governance seperti policy, kemudian bagaimana prioritas dari masing-masing itu selalu ada KL terkaitnya Pak. Kalau BPDPKS bahkan Menko Perekonomian dengan beberapa kementerian masuk di situ. Kami lebih kepada tata kelola BLU dan keuangannya. Seperti LPDP juga sama, itu juga ada Menko PMK dan kemudian Menko Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, Bappenas semuanya juga menjadi oversight di LPDP tersebut. Jadi kami lebih kepada make sure, meyakinkan bahwa dananya dan tata kelolanya itu dilakukan dengan baik. Mungkin itu tadi untuk beberapa yang sampaikan program reguler dan inisiatif baru nanti kami sampaikan. Pimpinan. Justru yang menjadi mungkin yang menjadi inti kan kalau kita mau ngasihin BLU ya Bu ya, kan sepertinya seperti BPDKS hanya semacam kasir aja, karena kan kebijakannya dilakukan di namanya tadi Dewan Pengarah ya, Dewan Pengarah, sehingga kita kalau mau menanyakan tuh kebijakannya di mana gitu. Ini saya kira missing linknya, karena selama ini kalau kita pertanyakan kepada BPDKS, saya mengatakan dia hanya melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh Dewan Pengarah. Padahal kita mempertanyakan kebijakan itu. Jadi di sini sebetulnya letak missingnya di dalam pengelolaan BLU ini. Saya kira demikian. Nah, makanya. Saya Bu sedikit sebelum Pak Ketua, boleh Pak Ketua? Niatnya baik Bu BLU, baik itu melibatkan KL maupun tidak melibatkan KL. Tapi BLU-BLU seperti BPDPKS, kita sering juga dengan
beberapa kali dengan dirutnya bicara Bu bahwa 85% anggarannya kan ditentukan Dewan Pengarah. Ini kan hanya basa-basi gitu loh Bu. Kasihan kan lahan Pak Siar impor di pungut-pungut terus tapi nggak ada back-backnya. Replanting cuma berapa persen dari situ. Nah, artinya secara makro kebijakan kita pengen BLU ini bermanfaat Bu. Sekarang kan biodiesel siapa yang manfaatinya? Gitu loh. Kecuali mungkin bosnya Pak Ketua kan artinya kan. Artinya masa kita sudah jelas barang ini, karena 6 triliun ini besar Bu bagi kita Bu. Bagi Menteri Keuangan kan besar 6 triliun itu. Sayang sekali kebijakannya itu yang diambil itu Dewan Pengarah mengadakan ke biodiesel. Apakah kalau replanting sawitnya cuma berapa persen dari anggaran 6,63 triliun itu? Sangat dikit Bu. Nah oleh sebab itu menurut saya ke depan mungkin harus ada kajian Pak Febrio tentang BLU kelapa sawit aja. Kalau yang lainnya kita ibadah saja lah Pak, nggak apa-apa, pendidikan dan yang lainnya. Terima kasih Bu. Masih ada? Nggak ada? Jadi kalau seperti BPD PKS Pak, untuk replanting itu kan ada targetnya. Waktu itu juga kita selalu juga ikut monitor dengan Dewan Pengawas. Eksekusinya, Dewan Pengarah. Cuman eksekusinya ternyata juga banyak menghadapi kendala juga Pak. Artinya replanting itu tidak hanya masalah anggarannya, tapi juga masalah petaninya di mana, lahannya di mana dan seperti itu. Tapi kami mungkin nanti akan sampaikan untuk saya pada level menteri Pak Edi juga bisa sampaikan kepada Dewan Pengawas mengenai aspirasi mengenai replanting ini. Demikian Pak. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya kira tadi kita sudah sepakat karena ini anggaran kita bicara soal angka, tapi sudah kemana-mana ini. Tapi tidak apa-apa. Saya kira karena itu kita sudah sepakat kalau kita sampai kepada kesimpulannya untuk membahas masalah angka-angkanya ini. Kalau sepakat kita akan lanjutkan dengan eselon 1 gitu. Pendalamannya. Bagaimana, sepakat atau tidak? Karena sudah dijadwalkan pendalamannya. Angkanya sudah ada, didalami di eselon 1 masing-masing. Setuju? Setuju. Karena sudah setuju, ya rapat kita bisa akhiri. Kalau memang silakan Ibu kasih sedikit itu, biar semangat. Silakan. Pimpinan para eselon 1 akan siap. Mungkin mohon maaf kalau ada beberapa eselon 1 yang sedang naik haji Pak, tidak bisa hadir. Jadi nanti, tapi kami tetap naik haji Pak. Naik haji, sedang naik haji. Iya. Pak Rio tidak naik haji, tapi dia ada acara dinas ke ya. Pak Rio untuk climate change, Pak Suryo sama Pak Ion dari pajak sedang naik haji. Jadi mungkin kalau ada beberapa, tapi kami sudah meminta kepada para eselon 1-nya untuk menyiapkan, jadi pendalaman tetap bisa dilakukan secara baik. Terima kasih pimpinan, dan kami mohon untuk mendapatkan persetujuan sesudah pendalaman sesuai yang tadi disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan jadwal, pendalaman terhadap usulan akan dilakukan dengan eselon 1 masing-masing. Saya kira jadwalnya sudah ada, nanti tinggal lanjut mulai jam 2 ya. Mulai jam 2. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat RKA dan RKP Kementerian Keuangan pada pagi hari ini saya tutup.